Tentukan akar dari B kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 ya dengan cara pemfaktoran. Silakan. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang persamaan kuadrat ya, tentang menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan terlebih dahulu siapkan selembar kertas ataupun sebuah buku khusus untuk mengerjakan soal-soal di sini terlebih dahulu, baru kemudian kita akan cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menambah kita pengetahuan kita tentang matematika khususnya. Baik, jangan lupa dukung terus channel ini, support terus channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ya, agar channel ini terus berkembang ya, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang yang membutuhkan ya, khususnya dari sekalian yang memerlukan penjelasan tentang matematika. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja kita ke soal yang pertama. Tentukan akar dari B kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 ya dengan cara pemfaktoran. Silakan dicoba terlebih dahulu. Baik, untuk soal dengan persamaan kuadrat sempurna seperti ini ya, ini cukup mudah ya. Kita tinggal pindahkan si angka ke ruas kanan ya. Si angka itu di sini adalah 16, jadi biarkan variabelnya di ruas kiri, lalu angka yang 16 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif kita pindahkan jadi positif, sehingga akan kita peroleh P sama dengan plus minus akar 16 ya. Ketika dalam suatu persamaan ya ada suatu kuadrat dan kita akan pindahkan kuadrat ini ke ruas kanan, atau kedua ruas ini kita hilangkan kuadratnya dengan cara kita akarkan, maka akan muncul plus minus di bagian yang tidak ada variabelnya. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena ada dua hasil yang akan kita peroleh, dimana 16 ini bilangan bulat yang menghasilkan 16 bila dikuadratkan itu ada dua, yaitu positif 4 ataupun yang negatif 4 ya, sehingga akar-akarnya di sini P1 sama dengan 4 atau P2 sama dengan negatif 4. Baik, bagaimana jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban saya? Yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, soal yang kedua adalah tentukan akar dari X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Caranya ini sama seperti yang nomor 1. Oh ya teman-teman, sebelum kita bahas yang nomor 2, buat teman-teman yang ingin mendownload soal ini ya, soal di di video yang soal yang akan kita bahas di video ini itu bisa kalian download di link deskripsi ya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi, jadi bisa kalian download dulu, kalian kerjakan dulu, baru kita cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Dengan begitu kita akan jauh lebih terlatih. Ya, oke. Berikutnya untuk yang nomor 2, di sini caranya sama tadi ya, angkanya kita pindah di ruas kanan, jadi kita peroleh X kuadrat sama dengan, ini angkanya adalah negatif 3, kita pindah menjadi positif 3, kemudian kedua ruas kita akarkan ya, maka kita peroleh X sama dengan plus minus akar 3. Untuk akar 3 kita tidak perlu menghitungnya menggunakan kalkulator, jadi biarkan seperti ini, maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan positif akar 3 atau X2
sama dengan negatif akar 3. Bagaimana? Apakah teman-teman menemukan jawaban yang sama? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu persamaan kuadratnya adalah y kuadrat dikurangi 5y sama dengan 0. Di sini berarti kita bisa gunakan cara distributif ya, kita keluarkan variabelnya, kita buat seperti ini, y dikurangi 5. Jadi y nya kita keluarkan dari 5y dan juga dari y kuadrat, masih sama dengan 0. Di sini sudah ketemu dua faktor. Yang pertama y sama dengan 0 dan yang kedua y dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk y dikurangi 5 kita pindahkan angkanya ke ruas kanan, maka akan kita peroleh y sama dengan 5. Jadi akar-akarnya ada 2, y1 sama dengan 0 atau y2 nya sama dengan 5 ya. Untuk yang nomor 3. Oke, bagaimana teman-teman menyelesaikan soal ini? Silahkan komentar di kolom komentar. Ya, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Untuk nomor 4 ini sama seperti nomor 3 ya, caranya kita distributifkan. Di sini kita keluarkan 4x ya teman-teman, 4x, sehingga di dalam sini mau dikeluarkan x pun gak masalah sih, biar cepat. Paling besar FPB nya yaitu 4 gitu, tapi mau dibuat x yang keluar juga nggak masalah, sama aja. Jadi kalau kita keluarkan 4x nya akan kita peroleh 4x dikali x kemudian dikurangi 4, ini sama dengan 0. Ini kalau kita mengeluarkan 4x. Tapi kalau teman-teman hanya mengeluarkan x nya saja pun nggak masalah, jadi ini tetap 4x kurangi 16 ya, sama dengan 0. Hanya beda di penyelesaian, cuma di hasil akhir tetap sama. Oke, masing-masing menghasilkan dua faktor. Yang pertama kiri ini 4x dan x kurangi 4, jadi kita akan peroleh 4x nya sama dengan 0 atau x kurangi 4 sama dengan 0 ya. Untuk yang pertama ini x sama dengan 0 dibagi 4 ya, 4 kita pindah, jadi x nya tetap sama dengan 0. Sedangkan yang kanan x negatif 4 kita pindah jadi positif 4 ya, maka x1 nya sama dengan 0, x2 sama dengan 4 ya. Ini kalau pakai cara yang kiri. Kalau pakai cara yang kanan, yang keluar hanya x nya aja pun sama, dapat dua faktor. Yang pertama x sama dengan 0 dan yang kedua adalah 4x kurangi 16 sama dengan 0. Jadi x1 nya di sini 0. Untuk yang ini berarti 4x sama dengan positif 16, maka x nya sama dengan 16 dibagi 4, x sama dengan 4. Hasil yang kita peroleh juga sama, x1 nya 0 dan x2 nya 4 ya. Jadi mau pakai FEB nya itu yang keluar hanya x nya aja atau 4x itu nggak masalah, sama aja. Secara penyelesaian hasil akhirnya sama ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tapi teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakanlah di kolom komentar, kita akan jawab ya. Baik, kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, kami tunggu pertanyaannya. Pertanyaan kalian, komentar kalian sangat kami nantikan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini kita akan pakai pemfaktoran untuk menyelesaikan x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Di sini cara langsung yang akan saya gunakan ya. Jadi bagaimana caranya untuk mempersingkat waktu menyelesaikan ini? Nah, pertama kita buat dulu dua faktor seperti ini dengan menggunakan pemisah dua kurung. Kemudian kita perhatikan yang depan di sini x kuadrat ya, maka kita bagi masing-masing kurung dengan x masing-masing 1. Kemudian 12 itu kita cari faktornya yang bisa menghasilkan 12 ya. Berapa kali berapa yang menghasilkan 12? Di sini ada banyak sih ya. Ada berapa? 3 kali 4. Ada juga
2 kali 6 dan 1 kali 12. Tapi kita hanya pilih salah satu ya, pilih salah satu yang dari faktor-faktor ini. Kalau kita jumlah atau kita kurangkan, hasilnya itu 7 ya, nggak usah dipikirkan tandanya dulu. Jadi ini kita plus, jumlahkan dulu ya, jumlahkan dan kurangkan. Nah untuk ini kalau kita jumlahkan kan 7, kalau dikurangkan 1 ya. Oke, berarti kemungkinan yang kita pakai adalah 3 dan 4 gitu. Sedangkan untuk 2 kali 6 ketika dijumlahkan dia 8, kalau dikurangkan dia 4. Nah jadi ini nggak kita pakai. Ini pun sama ya, kalau dijumlahkan hasilnya 13, kalau dikurangkan hasilnya 11. Karena tidak menghasilkan 7 kita tidak pakai, jadi langsung kita pakai yang 3 dan 4. Kita letakkan bebas 3 di depan atau 4 di belakang, atau sebaliknya 4 yang ada di depan 3 di belakang pun nggak masalah gitu. Setelah kita meletakkan faktor dari 12 yang kita pilih, selanjutnya kita perhatikan tanda di si 12 ini ya. Tanda 12 di sini itu plus ya. Kalau dia plus berarti tanda yang ada di sini dan di sini itu juga plus. Oh maaf, sama, bukan plus tapi sama. Nah sama ini bisa plus plus atau minus minus. Nah, bagaimana kita mengisi dia plus atau minus itu tergantung dari tanda yang ada di tengah ya. Kalau di tengah ini tandanya plus, berarti kita isi dengan plus plus. Namun bila tandanya minus yang tengah, maka kita isi dengan minus minus. Nah jadi faktor yang kita peroleh adalah X plus 3 dikali X plus 4 sama dengan 0 ya. Baru kemudian kita tinggal menentukan akarnya dengan kita pisah faktor ini. X plus 3 sama dengan 0, lalu X plus 4 sama dengan 0. Nah dari sini kita akan beroleh X nya sama dengan positif, kalau kita pindah jadi negatif 3 pun sama yang ini, jadi X sama dengan negatif 4. Ini untuk soal yang nomor 5 ya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 sama seperti soal nomor 5 ya penyelesaiannya, tapi di sini ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaan tanda yang digunakan. Kalau tadi semuanya positif, kalau di sini sekarang x kuadrat ditambah 2x yang tengah positif dikurangi 5x yang belakang negatif. Tapi caranya sama aja. Kita buat dulu pemisahnya dari 2 faktor sama dengan 0, kemudian perhatikan angka yang ada di depan. X kuadrat kita bagi adil, x dengan x ya, X dengan X. Kemudian kita perhatikan yang belakang itu 15, kita tentukan dulu faktor-faktor yang bila dikalikan menghasilkan 15. Apa aja? Bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5, udah ya, yang ada lagi ya. Jadi ada 2 faktor ya, faktor ini dan 4 faktor ya sebenarnya, tapi ada 2 pengali yang bila dia dikalikan hasilnya adalah 15. Baik, kita cek dengan tambah dan kurang ya. Kita jumlahkan ini ya, dijumlahkan 16, kalau dikurangkan 14. Di sini 2, berarti ini tidak kita pakai. Kemudian untuk yang ini kalau dijumlah 8, kalau dikurang 2. Oh ini berarti kita gunakan 3 dan 5. Sini 5 yang saya taruh depan, 3 yang saya taruh belakang. Mau dibolak-balik juga nggak masalah, bebas. Kemudian setelah kita memasukkan angka yang ada di belakang, kita perhatikan tandanya di sini. Tandanya adalah negatif. Kalau negatif berarti yang di sini dan di sini nanti tandanya berbeda ya, bisa plus minus, bisa minus plus ya.
Kemudian setelah itu kita perhatikan tanda yang ada di tengah. Di sini positif ya, tanda yang ada di tengah. Yang di tengah ini positif ya. Nah, ini adalah penentu yang mana yang positif, mana yang negatif dari tanda di kotak orange ini ya. Oke, yang positif yaitu yang lebih besar ya. Jadi ketika yang tengah ini positif, maka angka terbesar di sini, angka terbesarnya 5 ya. Bukan 3 tapi 5. Jadi 5 ini tandanya positif. Sedangkan 3 yang negatif. Nanti bila tanda yang di tengah itu negatif, berarti yang 5 ini tandanya negatif dan 3-nya yang positif gitu. Oke, kalau kalian masih bingung silahkan tanyakan kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita tinggal pisahkan ya, X plus 5 sama dengan 0, kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X sama dengan negatif 5 dan satu lagi X sama dengan 3. Oke, itu tadi akar-akar dari soal nomor 6. Yuk kita cocokkan bareng-bareng apakah jawaban teman-teman sekalian sama dengan jawaban dari video ini ya, dari kita. Komen ya di kolom komentar. Baik, selanjutnya nomor 7, tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurangi 9X ditambah 14 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Baik, langkahnya masih sama ya, kita buat pembeda dulu. Sama dengan 0, pemisah antara faktor. Kemudian perhatikan X kuadrat, di sini kita bagi adil, X sama X, dan 14 nya kita cari dua faktor yang menghasilkan 14, yaitu bisa 1 kali 14, bisa 2 kali 7, udah gak ada lagi ya. Lalu kita pilih salah satu yang menghasilkan 9 ya. Ini bila dijumlah hasilnya adalah 15, sedangkan bila dikurang hasilnya 13, berarti kita tidak pakai ini. Oke, kita langsung pakai, berarti 2 kali 7 ya, 2 nya taruh depan, 7 taruh belakang, atau dibalik pun tidak masalah. Oke, perhatikan tanda yang belakang sekarang ya. Selanjutnya tanda yang belakang itu positif ya. Ini positif, berarti yang saya beri kotak ini tandanya nanti sama ya. Kalau di sini positif, berarti nanti tanda yang digunakan sama ya. Sama positif atau negatif itu tergantung tanda yang ada di tengah. Karena di tengah ini negatif, berarti tanda yang digunakan adalah negatif. Kalau yang di tengah positif, maka tanda yang digunakan positif. Oke, berikutnya kita tinggal pisah. X kurangi 2 sama dengan 0, dan satunya adalah X kurangi 7 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan 7. Oke, faktornya adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan 7. Kita lanjutkan ke nomor 8. Soal nomor 8, tentukan akar dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 dengan pemfaktoran. Masih sama, kita buat dulu dua faktor ya, pemisah faktor, yaitu tanda kurung ini ya. Berikutnya kita lihat yang angka depan, X kuadrat berarti X dan X kita bagi adil, dan yang terakhir 24 ya belakang. Kita pilih dua faktor yang menghasilkan 24 ya. Di sini bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa juga 3 kali 8, bisa juga 4 kali 6 ya. Ada banyak kan ya, tapi kita pilih salah satu yang bila dijumlah atau dikurang hasilnya itu 2 ya. Kalau yang pertama ini ketika dijumlah 25 tapi dikurang 23, berarti kita tidak pakai. Untuk yang kedua, kalau dijumlah 14 kalau dikurang 10 juga nggak dipakai.
Di sini 3 kali 8 ya, kalau dijumlah 11, kalau dikurangi 5 ini juga tidak dipakai, berarti yang dipakai adalah 4 dan 6. Baik, 4 di sini saya taruh di depan, 6 di belakang ya, nggak masalah, mau ditukar-tukar juga. Kemudian tanda yang belakang silahkan dilihat. Nah, di sini tandanya adalah negatif, berarti dalam kotak oranye yang saya buat ini tandanya nanti berbeda. Di sini 4 dan 6, lebih besar 6 ya. Jadi tanda yang besar ini nanti akan mengikuti tanda yang ada di tengah. Tanda yang ada di tengah adalah negatif, berarti yang 6 tandanya negatif, sisanya positif. Oke, sudah selesai. Kita memfaktorkannya, baru kita tentukan akarnya. X plus 4 sama dengan 0 atau X kurangi 6 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh X sama dengan negatif 4 ya, yang pertama, dan yang kedua adalah X sama dengan 6 ya. Ini X1 dan X2 nya atau X2 nya ya. Next, nomor 8 sudah selesai, berarti sekarang nomor 9. Baik, untuk soal nomor 9 silakan teman-teman jawab dulu ya. Silakan dicoba dulu dengan cara teman-teman sesuai penjelasan yang ada di nomor 3 sampai di nomor 5 tadi kalau nggak salah, 5 sampai 8 itu sama ya, caranya seperti itu. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas ini di video berikutnya. Sekarang kita mau lanjut ke soal nomor 10 ya, dengan sedikit perbedaan bentuk persamaan kuadratnya. Baik, ini soal nomor 10. Tentukan akar dari 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Caranya hampir sama seperti soal sebelumnya, dari nomor 5 sampai 9 tadi ya. Kita buat dulu dua faktor pemisah ya, kurung seperti ini, sama dengan 0 ya. Terus perhatikan yang depan di sini angkanya berbeda ya. Kalau tadi kan hanya x kuadrat, di sini ada angka di depannya ya. Jadi ini kita bagi adil juga, bisa 2x kali x atau ditukar x kali 2x juga boleh, gitu nggak masalah. Berikutnya kita perhatikan yang belakang masih sama kayak tadi ya. Kita pilih dua faktor yang menghasilkan 6. Sini bisa 1 kali 6 atau bisa juga 2 kali 3. Nah, tapi kita nggak bisa ngecek nih. Kalau kayak tadi kan bisa kita cek, kalau ditambah hasilnya berapa dikurang hasilnya berapa, yang menghasilkan tengahnya. Menghasilkan di sini negatif 1, menghasilkan 1. Kalau sekarang kita tidak bisa, kita ngeceknya dengan cara yang lain gitu, tidak seperti tadi ya. Kita masukkan dulu aja angka-angkanya, kita coba pilih dulu 1 sama 6 ya. Kita tulis 1 di sini, 6 di sini. Nah, bisa juga terbalik nanti ya. Kalau di sini posisi sangat menentukan, sehingga bila kita tulis 1 di depan, 6 di belakang, itu hasilnya akan berbeda ya. Bila kita tukar 6-nya di depan, 1-nya di belakang, itu kita cek dulu ya. Masukkan angkanya 16, bisa juga nanti kalau kita pakai yang 2 dan 3 ya, 2 dan 3, jadi 2-nya bisa di depan, 3-nya di belakang, atau ditukar gitu ya. Oke, itu dua kemungkinan yang dari dua faktor tadi yang kita temukan di atas. Kita tulis dulu ya. Nanti kalau kalian sudah terlatih, nggak perlu nulis begini sih, karena udah semakin lihai untuk menentukan faktor mana yang digunakan. Oke, sekarang setelah itu kita lihat tanda yang di belakang. Aturannya masih sama. Untuk tanda yang di belakang, kalau dia negatif, berarti tanda yang ada di sini ya itu beda ya. Tanda yang dipakai nanti beda dan tetap sama aturannya dengan yang tadi. Yang tengah itu digunakan untuk angka terbesar. Tapi penentuan angka terbesarnya kali ini berbeda. Tadi bisa langsung 6 yang terbesar, 1 terkecil, di sini 3 terbesar, 2 terkecil. Kali ini tidak, jadi kita harus mengalihkan terlebih dahulu untuk ngeceknya. Ya seperti ini, kita kalikan dengan bentuk kotak seperti ini. Artinya tengah dikali dengan tengah, kemudian yang depan dan belakang kita kalikan juga. Oke, yang pertama ini 1 kali X ya, 1X, kemudian yang ini 2 dan
6 ya, 2 dan 6 kita kalikan itu berapa? 2 dan 6 itu 12x ya. 2x kali 6 12x. Di sini yang terlihat hasil kali terbesar adalah 12. Berarti yang 6 ini tandanya yang negatif, sedangkan yang satu yang positif. Maka ini kita peroleh negatif 12 ya. Negatif 12. Oke. Ya, setelah itu kita cek hasil penjumlahan dari perhitungan tadi. Ini negatif 12 dengan 1 kita jumlahkan menghasilkan berapa? Di sini menghasilkan negatif 13 ya. X. Seharusnya hasil jumlah ini hasilnya sama dengan yang di tengah, negatif X. Karena ini negatif 13 berarti faktor kita salah. Mungkin posisinya yang tertukar, ini kita ganti posisinya. 6-nya kita tukar di depan ya. Kemudian satunya di belakang. Ya, otomatis tanda yang digunakan ini juga berubah nantinya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Terus yang dicek ini juga berubah lagi nilainya gitu. Ya, 6 kali X jadinya kan di sini 6X. Kemudian di sini 2X kali 1 itu 2X. Ternyata yang lebih besar tetap yang di 6 ya. Jadi yang 6 ini tandanya yang negatif, sedangkan yang 1 ini tandanya positif. Oke, kita cek lagi, kita jumlah. Hasil perkaliannya juga berubah ya teman-teman ya. Berarti kita peroleh di sini negatif 6x, di sini plus 2x. Kalau dijumlah hasilnya negatif 4x. Oh, tidak menghasilkan negatif 1. Berarti untuk faktor yang ini, yang kiri itu tidak kita gunakan ya teman-teman. Salah, tidak menghasilkan persamaan kuadrat yang di tengah. Berarti kita beralih ke yang kanan. Oke, dengan cara yang sama ya, kita cek juga di sini sebelum kita masukkan tanda. Yang tengah ini 2 kali X itu 2X, kemudian yang depan dan belakang 2X kali 3 itu 6X. Berarti yang lebih besar adalah 6X. Tanda yang negatif kita serahkan atau kita berikan di 3. Maka ini jadi negatif 6. Ini plus, berarti ini plus 2. Berikutnya kita jumlahkan dulu untuk mengecek apakah faktornya benar dalam peletakan. Ya, bila kita cek plus 2x dikurangi 6x itu negatif 4x. Ternyata tidak menghasilkan tengah juga. Berarti posisinya kita tukar, 3 yang di depan ya, 2 yang di belakang. Otomatis tandanya juga berubah ya. Tandanya sudah saya hapus tadi. Sekarang yang ini juga kita perlu hapus. Hasilnya juga berubah nih nanti. Oke, kita cek lagi yang tengah. 3 kali X itu 3X. Kemudian 2X kali 2 itu 4X. Ya, ini belum saya hapus. Oke, berikutnya tanda. Berarti di sini hasil perkalian terbesar gitu 4x. Maka yang 2 ini kita berikan tanda negatif sesuai yang ada di tengah. Kemudian yang 3 kita beri tanda sisanya karena tandanya beda, jadi sisanya adalah plus. Maka akan kita peroleh di sini 4-nya jadi negatif, 3-nya jadi positif ya. Maka kita cek dengan penjumlahan. Kita jumlahkan hasil perkalian tadi. Nih, maka akan kita peroleh negatif X. Jadi benar ya, di sini faktornya adalah 2x plus 3 dikali x kurangi 2 itu menghasilkan negatif x. Dan belakang bila dikalikan menghasilkan negatif 6, dan depan bila dikalikan menghasilkan 2x kuadrat. Untuk yang nomor 10 ini memang jauh lebih banyak ya, tapi kalau kalian sudah terlatih insya Allah tidak akan sepanjang ini ya gitu. Ini hanya untuk latihan supaya jauh lebih paham, makanya saya jelaskan pelan-pelan. Selanjutnya kita cari akarnya ya. Di sini berarti 2x plus 3 sama dengan 0. Kemudian x kurangi 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2x sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Dan satu lagi x sama dengan 2. Ini x2, x1. Mau dibolak-balik juga nggak masalah.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Tapi sebelum itu, buat kalian yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Baik, selanjutnya nomor 11. Tentukan akar dari 3x kuadrat kurangi x kurangi 10 sama dengan 0. Sama ya, kita buka dulu kurung pemisahnya. Sama dengan 0, di sini depannya adalah 3x kuadrat. Berarti saya akan buat jadi 3x dengan x, kemudian faktor dari 10. Ini kemungkinannya bisa 1 kali 10, bisa juga 2 kali 5. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kita cek dulu untuk 1 kali 10. Di sini saya taruh 1 di depan, 10 di belakang. Nanti bila keliru hasil ceknya kita tukar ya. Berikutnya tanda yang belakang kan negatif ya, berarti tandanya beda ya. Kita cek dulu baru kita tentukan tanda. Di sini 1 kali x itu x, kemudian 3x kali 10 itu 30x. Ini bila kita tambah dan kita kurang tidak menghasilkan 1 ya, ini kan tengahnya 1. Jadi ini kita balik dulu ya, tertukar mungkin ya, 10 yang di depan, 1-nya yang di belakang. Oke, kita tukar dulu, 10 di depan, 1 di belakang. Ini sebelum kita masukkan tanda ya. Oke, berarti ini berubah ya. Nah, yang tengah jadi 10 kali x, berarti 10x. Dan yang belakang 3x kali 1 itu 3x. Oke, berarti yang terbesar di sini adalah 10 ya. Kita cek dulu deh dengan cara yang kayak nomor 5 sampai 8 tadi. Kita cek tambah kurang dulu ya. 10x kalau ditambah dengan 3x hasilnya adalah 13x, tapi kalau dikurang hasilnya 7x. Sebelum kita masukkan tanda, ternyata tidak ada yang menghasilkan negatif x, berarti faktornya salah ya, bukan 1 sama 10. Kita coba 2 dan 5 sekarang. Kita masukkan lagi angkanya jadi 2 dan 5. Sementara 2 saya taruh di belakang, 5 saya taruh di depan ya. Kalau nanti keliru kita tukar. Kita cek di sini 5 kali x itu 5x, kemudian 3x kali 2 itu 6x ya. Kita tambah mereka, hasilnya adalah 11x kalau ditambah, kalau dikurang hasilnya 1x. Oke, ini menghasilkan yang tengah ya, 1x. Berikutnya kita masukkan tanda ya. Tandanya tadi kan beda ya. Di sini hasil kali terbesar itu 6x, berarti 2 ini kita nobatkan dengan tanda yang ada di tengah yaitu negatif, sedangkan sisanya kita nobatkan positif ya, karena tandanya beda gitu. Oke, maka ini berubah ya, ini jadi plus 5 dan ini jadi negatif 6. Kita cek lagi dengan dijumlah ya. Untuk hasil akhir wajib dijumlah, kalau tadi boleh ditambah kurang, kalau sekarang wajib dijumlah. Dijumlah akan menghasilkan negatif x, berarti ini benar faktornya. Kalau nanti tidak menghasilkan negatif x, 5 dan 2 ini silahkan ditukar. Oke, kita lanjutkan nyari akarnya, yaitu 3x plus 5 sama dengan 0. Satunya x kurangi 2 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh 3x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5/3. Kemudian satunya x sama dengan 2. Oke, di sini seringkali pertanyaan yang muncul dari teman-teman kalian yang sama-sama SMP gitu, Pak, gimana kalau 5/3? Ya nggak masalah sih gitu, kalau pecah pun nggak masalah gitu. Cuma saran saya tidak perlu dicari desimalnya berapa, jadi biarkan dia dalam bentuk pecahan sehingga tidak terlalu menyulitkan kita gitu ya. Oke, biar tidak terlalu fokus ke desimal dan stres mikirin gimana cara membuat dia jadi desimal, jadi biarkan aja dalam bentuk pecahan. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 12. Baik, soal yang terakhir yaitu tentukan akar dari 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Ya sama ya, kita buat kurung pemisah terlebih dahulu untuk memisahkan kedua akar ya.
Kemudian perhatikan yang depan di sini 2x kuadrat, berarti saya akan taruh 2x nya di depan, x nya di belakang. Ditukar, sekali lagi ditukar pun nggak masalah, tapi ingat nanti ketika kita menukar untuk bentuk yang seperti ini itu akan mempengaruhi hasil ya. Jadi perlu dicek-cek supaya mendapatkan hasil yang benar. Selanjutnya 6 ini faktornya ada 2 ya, bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 ya. Coba diperhatikan terlebih dahulu, kira-kira yang akan menghasilkan 1 itu yang mana ya gitu. Kalau teman-teman sudah sering latihan, insya Allah akan mengeliminasi yang 1 dan 6. Jadi kita akan pakai 2 dan 3. Nah, 2-nya ini saya taruh di depan terlebih dahulu, 3-nya di belakang. Nanti kalau setelah dicek ternyata keliru, baru kita tukar ya. Kita cek, gimana ngeceknya ya, tengah dengan tengah kita kalikan seperti ini. 2 kali x itu 2x, dan depan belakang kita juga kalikan. 2x dikali 3 itu 6x. Kita cek dasar dulu, cek kotor ya, cek sebelum dimasukkan tanda dengan ditambah atau dikurang. Kalau ditambah menghasilkan 8x, kalau dikurang menghasilkan 4x. Berarti tidak menghasilkan yang di tengah x. Tandanya kita keliru meletakkan faktor ya. Jadi faktornya kita tukar, 3-nya yang kita taruh di depan, 2-nya yang di belakang. Nah, otomatis ini beda, ini ganti ya. Yang tengah 3 kali x berarti 3x, sedangkan yang belakang 2x kali 2 itu 4x. Kalau cek kotor, cek sekilas gitu ya, ditambah dia hasilnya adalah 7x, kalau dikurang hasilnya 1x. Nah, ini menghasilkan yang tengah, berarti peletakan faktor kita benar. Kemudian tanda di sini, tanda yang belakang kan negatif, berarti yang akan kita gunakan nanti beda tanda, ya kan? Tanda yang besar, tanda yang tengah nanti akan digunakan oleh hasil kali terbesar. Di sini hasil kali terbesar kan ada di angka 4x ya, ini yang terbesar ya, sehingga yang 2 ini kita beri tanda positif sesuai yang tengah, sedangkan yang depan kita beri tanda sisanya yaitu negatif. Maka kalau kita cek ulang di sini jadi plus 4x, yang ini jadi negatif 3x. Sehingga kalau kita jumlahkan akan menghasilkan x positif persis seperti yang di tengah. Berarti di sini pemfaktoran kita sudah benar dan sudah selesai. Kita lanjutkan menentukan akar ya. 2x dikurangi 3 sama dengan 0, atau x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Berarti kita akan peroleh 2x sama dengan 3, maka x nya sama dengan 3/2. Nah, ini sekali lagi kita biarkan dalam bentuk pecahan ya. Namun kalau dia pilihan ganda dan ternyata pecahannya ini dirubah ke campuran atau ke desimal, maka otomatis kalian mau nggak mau harus merubah dia sesuai dengan yang ada di pilihan jawaban. Itu kalau pilihan ganda. Ini kan bukan pilihan ganda, jadi begini pun nggak masalah ya. Kita beralih ke satunya, x sama dengan negatif 2, maka kita peroleh 2 akar, yaitu x1 sama dengan 3/2 dan x2 sama dengan negatif 2. Maaf, x1 nya 3/2 atau x2 nya itu negatif 2. Ya baik teman-teman, sekian video panjang kita kali ini. Kita sudah berhasil membahas 12 nomor ya, 1 sampai 12 soal tentang menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dari soal yang paling mudah ya, dari soal yang paling mudah sampai ke soal ini, soal yang tingkatnya lebih sulit lagi ya. Dan disitu sudah banyak sekali bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang disajikan. Insya Allah bisa menambah wawasan kita dalam menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.